Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa rumah kita jadi angker? Sebab yang pertama karena adanya makhluk lain yang tinggal di rumah-rumah kita. Dahulu di zaman Rasulullah, disebutkan dalam sebuah kisah dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat pulang, didapati istrinya sedang berdiri di depan rumah. Rupanya sahabat ini terbawa cemburu, mau diserang istrinya pakai tombak. Maka istrinya berkata, "Sebentar hai suamiku, jangan tergesa-gesa. Kamu lihat dulu apa yang ada di dalam rumah itu." Dibuka rumahnya, ternyata di dalam rumah itu ada ular besar. Maka suaminya pun segera menyerang dengan tombaknya. Ya, namun kedua-duanya mati. Tidak diketahui mana yang duluan mati. Ternyata itu jin. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ini ada jin-jin. Maka apabila kalian menemukan ular di rumah kalian, kata Rasulullah, suruh dulu pergi 3 kali. Kalau ternyata tidak mau, maka bunuhlah dia, karena itu memang ular beneran. Lihat, di zaman Rasulullah SAW, jin ini masuk ke dalam rumah dan ternyata berbentuk menjadi ular beneran. Ya, ular beneran. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam, disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib, bahwa Uqbah bin Amir biasa beliau menyimpan gandum-gandum itu hasil panen dalam dirijen-dirijen. Namun Uqbah bin Amir merasa heran. Setiap hari dia hitung dirijennya selalu berkurang, padahal sudah dikunci rapat. Aneh. Maka Uqbah bin Amir pun malam itu berjaga. Tiba-tiba, kata Uqbah, datanglah seorang makhluk. Makhluk itu aneh. Tangannya tangan anjing. Iya. Dan kakinya kaki kuda. Dan dia mau mencuri. Lalu kemudian Uqbah pun menangkap dia. Ternyata itu jin yang mau mencuri, Pak. Iya. Mungkin kalau di Indonesia istilahnya apa? Tuyul. Iya. Cuman kan kalau di Arab tuyulnya beda, Pak. Kalau di Indonesia tuyulnya kecil-kecil gitu kan. Lucu-lucu. Iya. Bahkan ada juga tuyulnya yang seksi, Mbak Yul namanya. Tapi di Indonesia juga macam-macam. Terkadang ada babi ngepet, ada anjing pesugihan namanya, Pak. Bekerja dengan para jin untuk mencari kekayaan. Ikhwatul iman, azakumullah. Nah, ternyata dalam kisah-kisah tadi menunjukkan bahwa jin-jin itu ya terkadang mengganggu kita di rumah-rumah kita. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Yang menjadi pembahasan kita adalah yang pertama, bagaimana kok bisa rumah kita jadi angker? Yang pertama, ya akhwat Islam, rumah kita menjadi angker karena yang pertama, kita selalu lupa membaca dzikir tatkala kita masuk ke dalam rumah kita. Disebutkan dalam hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, idza dakhala ahadukum baitah, apabila salah seorang dari kalian masuk ke rumahnya, falam yadhkur ismallah, dan ia tidak menyebut nama Allah, tidak mengucapkan salam, maka setan berkata, malam ini aku mendapatkan tempat tinggal. Apabila dia makan dan tidak menyebut nama Allah, maka setan berkata, malam ini aku dapat makan malam. Masya Allah.
Rupanya penduduknya ini ya, kalau masuk itu masuk aja, wala salam wala kalam. Padahal Rasulullah SAW menjamin, kata Rasulullah, 3 orang yang Allah jamin dia. Di antara yang Allah jamin siapa? Seseorang yang ketika masuk rumahnya mengucapkan Assalamualaikum, maka Allah jamin. Maksudnya jamin apa? Terlindung dari syaitan. Jangan lupa Pak, kita ini sering lupa, masuk aja. Nyelonong, lupa kita ucapkan Assalamualaikum. Anak kita masuk aja. Kita tidak ajarkan, enak keluar lagi. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang masuk ke rumah, ya tanpa mengucapkan salam, suruh keluar lagi oleh Rasulullah. Ucapkan salam. Kemudian mereka mengucapkan salam Assalamualaikum. Supaya apa Pak? Supaya setan tidak ikut masuk ke dalam rumah kita. Ini akibat daripada kita lalai berzikir kepada Allah. Akhirnya setan pun ikut masuk ke dalam rumah kita. Makanya benar firman Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang kosong, yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan jadikan setan untuk dia yang akan menemani dia. Bayangkan Pak, kalau kita tidur ditemani setan, dierep-erep Pak. Kadang kita tidur, kayak ditindihin gitu. Ya. Kadang kita tidur mimpinya serem. Kenapa? Karena kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab yang pertama, kenapa rumah kita angker? Jawabannya karena kita kalau masuk rumah jarang berzikir. Kalau kita masuk rumah jarang mengucapkan salam. Jangan lupa. Sebab yang kedua, kenapa rumah kita angker? Karena rumah kita sering terbuka di saat-saat malam, terutama di waktu maghrib. Karena di waktu maghrib sampai isya itu Pak, kata Rasulullah, itu saat-saat setan sedang bergentayangan Pak. Roh-roh jahat, jin-jin itu sedang bertebaran, kata Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, idza dhahabal lail, idza aqbalal lail, apabila malam telah datang, fakufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian di rumah, jangan keluar. Tutup jendela dan pintu rumah kalian, kata Rasulullah. Fa innaha sa'atun takhtariku fiha syayatin, karena itu saat setan itu sedang bertebaran. Hati-hati Pak. Kadang kita di waktu maghrib rumah kita melongo. Kadang di waktu maghrib jendela kita terbuka. Kadang di waktu maghrib anak-anak kita main di luar. Akhirnya apa? Jangan salahkan kalau setan pun senang. Kata Rasulullah, tidak ada satupun pintu dan kamar yang jendela terbuka kecuali setan akan masuk. Setan masuk Pak. Siapa di antara antum kalau waktu maghrib pintunya suka dibuka itu? Siapa di antara kita yang kalau di waktu malam pintunya suka dibuka? Jangan. Makanya Rasulullah menganjurkan, kalau telah masuk waktu maghrib, segera tutup pintu-pintu, baca bismillah. Ya, hatta tadhhaba fu'atul isya, sampai pergi waktu dari isya. Nah ini Pak, sebab yang kedua Pak, kenapa rumah kita jadi angker? Rumah kita jadi angker karena apa? Karena rupanya kita ini sering membuka pintu jendela di waktu-waktu yang ternyata setan di situ apa? Bertebaran itu. Ya. Sebab yang ketiga. Kenapa rumah kita angker? Sebab yang ketiga, karena di situ ada foto-foto, gambar-gambar, patung-patung bernyawa.
Itu rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, kata Rasulullah. Ya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan gambar. Kadang terpampang di rumah antum tuh gambar antum waktu menikah dulu. Ya. Pamer tuh, saya pernah nikah tuh. Terpampang di situ foto keluarga, masya Allah. Ya, istri pertamanya, di sini istri keduanya kali. Ya. Hal seperti itu bisa mengusir malaikat rahmat, Pak. Kita kan sebagai seorang muslim pengen rumah kita dirahmati. Kalau malaikat rumahnya pergi, ngacir gimana? Bagaimana akan datang rahmat ke rumah kita? Kalau malaikat rahmatnya pergi, rahmat pun tidak akan datang ke rumah kita. Kalau rahmat tidak akan datang ke rumah kita, berarti yang datang apa? Setan. Akhirnya tidak berkah hidup kita. Ya. Nah, ini ya akhwat Islam, azakumullah. Ini sebab yang keberapa? Sebab yang ketiga kenapa rumah kita jadi angker, Pak. Ya. Sebab yang keempat, kenapa rumah kita jadi angker? Banyak jinnya, banyak makhluk halusnya. Karena banyak kamar-kamar yang kosong, tidak terisi. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Rasulullah, rumah itu untuk 3 orang. Yang pertama untuk tamu, kamar tamu. Yang kedua untuk kamar pemilik rumah, ya. Dan yang ketiga untuk, saya lupa yang ketiga ini untuk apa ya? Saya lupa untuk dapurnya apa ya? Saya lupa. Adapun selainnya kata Rasulullah untuk setan. Berarti kalau antum punya kamar, rumah antum banyak yang kosong. Ya yang kosong itu tempatin setan, Pak. Ya. Makanya hati-hati ya akhwat Islam, azakumullah, jangan sampai ada ruangan dari rumah rumah kita itu yang ternyata kosong, melompong, tidak diisi. Maka pada waktu itu akan diisi oleh apa? Setan. Makanya tidak aneh di sebuah perumahan yang mewah, rumahnya gedong, besar, kamarnya banyak, ternyata penghuninya cuma beberapa orang doang. Akhirnya angker. Salah siapa? Karena kamar-kamar kosong itu akan diisi oleh apa? Oleh setan, kata Rasulullah SAW. Ini sebab yang keberapa? Yang keempat, Pak. Kenapa rumah kita jadi angker itu, Pak? Yang kelima sebabnya apa? Adanya kesyirikan dalam rumah kita. Kalau di kampung-kampung, Pak, di sebagian kampung-kampung itu ada kalau rumah-rumah itu biasanya ada kamar khusus tempat sesaji. Kalau di kampung-kampung ya, yang masih primitif, ya, primitif apa primitif? Primitif ya. Orang Sunda nggak bisa F, Pak, bisanya P. Itu di dalam rumah itu ya ada kamar khusus sesaji itu. Kalau sudah seperti itu kesyirikan, dan setan paling senang kesyirikan, di situ ada. Di saat kesyirikan ada, disitulah setan akan datang. Apalagi kalau penghuni rumahnya suka main jelangkung-jelangkungan. Saya dulu waktu SMA pernah tuh, Pak, nyobain main jelangkungan. Ya. Itu ada tulisan yes, no, ada tulisan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian pakai duit kita, jelangkung, di sini ada pesta.
Kalau kamu datang katakan yes, kalau enggak no. Tahu-tahu itu duitnya gerak sendiri, Pak. Ya, terus nanya kemarin yang ngambil sendal saya siapa? Akhirnya apa? Karena itu acara manggil jin, minta bantuan kepada jin. Yang namanya jin paling seneng nyusahin manusia. Dia sudah dipanggil masuk ke rumah kita. Makanya Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya di antara manusia dari laki-laki ada yang minta bantuan atau minta perlindungan dengan jin laki-laki juga, maka para jin itu semakin menambah kesusahan. Ya, bahkan hal itu bisa terjadi kesurupan tuh, Pak. Ya, bisa terjadi kesurupan. Sebab yang keberapa? Yang keenam, kenapa rumah kita itu angker? Karena banyak maksiat di rumah kita. Yang harusnya terdengar suara lantunan ayat Al-Quran, terdengar malah dangdutan. Ya. Yang harusnya terlihat sholat ditegakkan, malah terlihat jaipongan. Akhirnya apa? Setan senang di rumah itu, Pak. Betah dia. Ya. Dengan maksiat-maksiat yang ada di dalam rumah kita itu. Maka setan pun merasa senang dengan adanya kemaksiatan-kemaksiatan di dalam rumah kita. Inilah, Pak, 6 sebab kenapa rumah kita menjadi angker.